Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai ini dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, kenalin aku Fikri, mahasiswa dari FBS tentunya. Hari ini kita akan membahas seputar program studi yang ada di FBS UNESA nih. Dan tentunya kita akan bertanya langsung dari sumbernya teman-teman. Hari ini kita akan membahas seputar Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia teman-teman. Dan kita sudah kedatangan Bapak Koor Prodinya langsung teman-teman. Kita sudah kedatangan Bapak Profesor Dr. Anas Ahmadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Fikri, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, sangat baik sebetulnya. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Bapak. Saya juga sangat excited di sini bertemu dengan Koor Prodi langsung S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih Bapak yang biasanya terbesit saat kita ingin lanjut ke Prodi S3 nih Bapak. Saya ingin bertanya langsung saja nih Bapak. Baik, silakan. Pertanyaan pertama mengenai profil lulusan Prodi nih Bapak. Jadi nanti setelah mahasiswa ini lulus dari Prodi S3 ya Pendidikan Bahasa Indonesia, itu nanti dapat bekerja di bidang apa saja gitu Bapak, karena sudah S3 gitu mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Untuk profil lulusan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini ada 4 yang utama. Yang pertama menjadi pendidik utama bahasa dan sastra Indonesia. Jadi mereka menjadi dosen baik di level dosen S1, dosen S2 ataupun di level S3. Yang kedua menjadi peneliti utama. Peneliti utama di sini artinya adalah mereka-mereka yang lulus S3 di prodi ini bisa menjadi ketua peneliti di level nasional, di level internasional, baik di skala DPPM, BRIN, ataupun di konteks kampus atau penugasan di tingkat daerah. Yang ketiga menjadi pengembang bahasa dan sastra Indonesia, berarti menjadi peneliti di Balai Bahasa, menjadi peneliti di Pusat Bahasa ataupun Badan Bahasa. Yang keempat menjadi konsultan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi mungkin buka les-lesan, jadi konsultan di sekolah yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk profil tambahannya, alumni atau lulusan dari S3 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini bisa menjadi sastrawan, bisa menjadi budayawan, bisa menjadi jurnalis ataupun yang lain, dan di level yang paling dalam tanda kutip paling tinggi karena mereka sudah S3 ini tadi. Begitu. Terima kasih. Baik Bapak. Jadi banyak sekali ya teman-teman bidang yang bisa dimasukin setelah kita lulus dari S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nggak hanya bisa fokus di akademik seperti dosen atau peneliti, kita juga bisa ke lain seperti sastrawan gitu ya Bapak, jurnalis betul. Dan lain. Dan tentunya di level tertinggi karena sudah S3 gitu ya Bapak. Mungkin saya ada pertanyaan lagi mengenai mungkin keunggulan nih di Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di UNESA ini Bapak. Baik, kalau berbicara keunggulan Mas, ada beberapa keunggulan yang di Prodi kami ini. Yang pertama dari segi SDM, dari segi dosen kita punya 8 guru besar. Jadi 8 profesor ini sudah expert di bidang pembelajaran, di bidang linguistik dan juga di bidang sastra. Jadi kita sudah memenuhi ketiganya ini tadi. Dan juga doktor-doktor yang sudah expert di bidangnya, ada sekitar 11 atau berapa, saya juga lupa detailnya karena kemarin ada juga dosen yang baru kategori sudah lektor kepala. Nah itu yang pertama. Yang kedua dari segi fasilitas ada smart class, ada ada coworking ya, jadi tempat-tempat untuk belajar mandiri dan yang lain. Terus yang ketiga untuk perpustakaan, kita kan perpustakaannya sudah basisnya elektronik. Terus kita juga untuk perpustakaan kita juga sudah berlangganan Scopus, jadi mahasiswa secara gratis berlangganan Scopus yang premium, jadi mereka lebih lebih cepat aksesnya dan yang lain. Yang biasanya kita gunakan free, sekarang yang kategori premium untuk Scopus. Nah ini memudahkan mahasiswa untuk belajar. Selain itu untuk perpustakaan juga akan berlangganan ada Springer, ada Taylor and Francis dan yang lain, dan itu memudahkan untuk pembelajaran.
Selanjutnya keunggulan yang lain adalah kita kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri, baik itu di kawasan Asia ataupun di kawasan Amerika dan juga di wilayah Eropa. Jadi ada beberapa dosen kita yang sudah menjalin hubungan. Misal saja kebetulan saya sendiri juga kerjasama dengan University Malaya yang berkait dengan riset dan juga kolaboratif writing. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Menarik sekali. Jadi kalian tidak perlu takut di prodi ini, fasilitasnya sudah sangat mumpuni. Profil dosennya juga sudah luar biasa ya. Ada 8 guru besar, jadi sudah top gitulah ya. Dan juga untuk kerjasama juga sudah bekerja sama dengan universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri, Bapak, dalam prodi ini. Jadi sedikit menambahkan Mas ini supaya tidak lupa. Jadi beberapa dosen kami juga visiting lecture mengajar di luar negeri, ada beberapa, ada Bu Heni, ada kalau Pak Tengsu sudah purna ya. Jadi beberapa mengajar di Cina, di Chungkwo selama 1 tahun kaitannya dengan pengembangan bahasa Indonesia itu tadi. Nah, salah satunya itu yang berkait dengan kerjasama dan juga visiting lecture. Jadi kita juga mengundang dosen-dosen dari luar negeri untuk memberikan materi di kita atau visiting lecture ke kita. Itu Mas, terima kasih. Sorry. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi nggak cuma kita visiting lecture ke sana, tapi juga kita mendatangkan lecture-lecture dari universitas internasional ke sini gitu Bapak. Oke, kemudian selanjutnya nih Bapak, biasanya mungkin orang-orang agak bingung nih Pak, yang dipelajari nanti di S3 ini materinya ada apa aja sih Bapak? Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi 3 hal utama yang dipelajari di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia itu, yang pertama pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ini yang memang berminat untuk pembelajaran ya. Yang kedua di bidang linguistik Indonesia, yang ketiga di bidang sastra Indonesia. Meskipun ini juga terbuka dalam konteks yang lain. Jadi core-nya kita itu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, tapi untuk konsentrasinya ada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, ada linguistik Indonesia, dan ada sastra Indonesia. Oke, jadi 3 core pembelajaran tadi itu dipelajari semuanya gitu? Iya, betul. Oke, kemudian jadi materinya ada 3 itu tadi teman-teman, core-nya apa saja tadi Bapak? Pembelajaran, linguistik, sastra, dan juga sastra. Jadi itu yang akan teman-teman pelajari jika join di prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya, betul. Oke, kemudian mengenai durasi pendidikan nih Bapak, kira-kira di S3 ini bisa lulus berapa semester? Baik, terima kasih Mas. Nah, ini biasanya yang dicari mahasiswa sekarang itu kan bagaimana lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Betul Pak. Jadi lulus ini kan standarnya kuliahnya 3 tahun Mas, tapi kita usahakan semester 5 mahasiswa jika oke, progres dan prospek semester 5 mungkin sudah lulus. Nah, memang syarat utamanya biasanya kalau S3 itu kan ada 1 Scopus. Kalau 1 Scopus wala dah gitu, cepat lulus. Bahasanya demikian. Gitu. Berarti mungkin kan sekali ya Bapak untuk lulus di 2,5 tahun itu bisa ya? Mungkin saja. Mungkin banget. Oke, jadi teman-teman yang mau lulus lebih cepat juga bisa nih teman-teman kalau lebih rajin gitu. Betul. Pengen lebih cepat bisa, lebih lambat juga bisa. Tinggal nyetel kecepatannya aja Mas. Oke, mungkin terakhir nih Bapak mungkin bisa memberi closing statement atau penutup dan juga ajakan untuk teman-teman yang bingung ingin lanjut S3 untuk lanjut di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di UNESA nih Bapak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk penutupnya, kepada calon yang ingin kuliah di S3 UNESA, jadi kita memiliki beberapa keunggulan. Salah satu diantaranya adalah dosen-dosennya yang sudah expert, sudah profesor. Yang kedua, dosen-dosen di kita itu modelnya humanis, nyaman, santai, rileks, fleksibel, tetapi dalam konteks ini kita masih serius dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, ada kerjasama luar negeri yang mengoptimalkan dan menguatkan ilmu-ilmu kita. Jadi tidak hanya sebatas skala nasional, tapi kita juga arahnya ke go internasional, kaitannya dengan kerjasama menulis, kerjasama riset, ataupun kerjasama yang lain yang dalam konteks ini konteks akademik. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat, misalnya demikian. Baik, itu terima kasih dari saya. Naik sampai dengan Jangkasi
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Rizky yang baik hati. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Anas Ahmadiyah. Jadi itu tadi teman-teman nggak perlu ragu-ragu lagi untuk kalau bingung melanjutkan studi S3 bisa langsung saja nih Bapak ke pendidikan bahasa Indonesia di UNESA. Oke, tak terasa nih sudah kita di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anas Ahmadi atas waktu dan penjelasannya hari ini. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan kita dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Oke, akhir kata saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.